Pagi itu, sinar matahari menembus tirai kaca rumah mewah milik Arman dan Lestari di kawasan elit Jakarta Selatan. Rumah besar bergaya modern minimalis itu menjadi saksi dari kesuksesan pasangan yang selama 8 tahun terakhir dikenal sebagai pengusaha muda yang berhasil. Arman, pria berusia awal 30-an, dikenal tegas namun kalem. Ia membangun bisnis properti dari nol, mulai dari kontrakan kecil hingga kini memiliki jaringan apartemen dan villa di beberapa kota besar. Sedangkan Lestari, istrinya, mengelola butik busana wanita yang sering muncul di majalah fashion lokal. Mereka tampak sempurna di mata orang luar. Tapi di balik dinding rumah besar itu, ada jarak yang mulai tumbuh. Beberapa tahun lalu, setiap pagi dimulai dengan tawa dan sarapan bersama. Namun kini, Arman selalu terburu-buru dengan ponsel di tangan, sibuk menjawab panggilan klien dan mengatur pertemuan bisnis. Lestari duduk sendiri di meja makan, hanya menatap piring tanpa selera. Ia mencoba tersenyum ketika Arman berpamitan, tapi senyum itu terasa hambar, seperti rutinitas yang tak lagi berarti. "Kamu berangkat lagi pagi-pagi?" Katanya hari ini libur. Tanya Lestari pelan. Arman hanya menjawab singkat. "Ada rapat penting di kantor pusat, nanti sore pulang." Lestari menghela napas panjang. Dalam hatinya, ia mulai merasa bukan lagi bagian dari kehidupan Arman. Rumah besar terasa dingin, sementara perhatian suaminya semakin menipis. Padahal dulu, Arman yang selalu menjemputnya pulang, mengingatkan makan, dan menatapnya dengan bangga setiap kali ia memakai gaun rancangannya sendiri. Kini semua terasa asing. Di butik, Lestari masih menjadi sosok elegan yang dikagumi banyak orang. Ia tampil anggun, berbicara dengan klien dengan senyum profesional. Namun di balik tatapan matanya yang indah, ada kesepian yang tak bisa disembunyikan. Asisten butik sering memujinya, mengatakan betapa beruntungnya ia memiliki suami sukses seperti Arman. Tapi Lestari hanya tersenyum tipis, karena mereka tak tahu bahwa di balik kemewahan itu, ia merasa kesepian. Malam hari, Arman pulang larut. Ia masih membawa laptop dan tumpukan berkas. "Maaf, ada investor baru yang harus aku temui," katanya tanpa menatap Lestari. Wanita itu menahan kecewa. Ia ingin marah, ingin menuntut perhatian, tapi akhirnya memilih diam. Di hatinya muncul suara kecil yang berbisik. Mungkin ini harga dari hidup mewah yang ia nikmati. Namun tanpa sadar, perasaan kosong itu perlahan berubah menjadi kehampaan yang berbahaya. Lestari mulai sering menatap ponselnya lama-lama, membuka media sosial, mengenang masa lalu. Ia tidak tahu bahwa rasa bosan ini akan membawanya pada jalan yang akan menghancurkan segalanya. Bukan hanya pernikahan, tapi juga harga dirinya sendiri. Suasana rumah semakin sunyi, sementara jam di dinding berdetak pelan. Arman yang tenggelam dalam ambisi tak menyadari bahwa cinta yang dulu menghangatkan rumah itu kini perlahan padam, dan di tengah kesunyian itu, Lestari mulai mencari sesuatu yang hilang, perhatian, pengakuan, dan mungkin, godaan yang tak seharusnya ia sambut. Hari itu, Lestari menghadiri sebuah seminar bisnis di sebuah hotel mewah di kawasan Sudirman. Ia datang untuk memperluas jaringan usaha butik yang mulai ingin ia kembangkan ke kota lain. Ia tampak anggun dalam balutan blazer putih dan celana panjang krem, lengkap dengan tas tangan bermerek. Tatapannya tenang, senyumnya sopan. Ia masih memancarkan pesona seorang wanita sukses. Namun di balik penampilannya yang percaya diri, hatinya masih kosong. Di tengah keramaian seminar, seseorang tiba-tiba menepuk bahunya. "Lestari? Astaga, ini benar kamu." Suara itu membuatnya menoleh, dan betapa terkejutnya ia saat melihat sosok yang dulu pernah mengisi masa mudanya. Raffi, mantan kekasih semasa kuliah, pria yang dulu dikenal karismatik dan pandai berbicara. Wajahnya nyaris tak berubah, hanya sedikit lebih matang dengan jas abu-abu dan senyum percaya diri. "Raffi, lama sekali," ucap Lestari dengan nada kaget bercampur nostalgia. Mereka pun berbincang ringan, saling bertukar kabar. Raffi kini menjadi konsultan bisnis, sering keliling ke luar negeri. Ia bercerita dengan semangat, matanya menatap Lestari tanpa jeda, seolah ingin menghidupkan kembali masa lalu yang sempat terkubur. Lestari tersenyum, tapi ada getaran halus di hatinya. Perhatian seperti itu sudah lama tidak ia rasakan dari Arman. Usai seminar, Raffi menawarkan makan malam. "Hanya sekadar mengenang masa lalu, tidak lebih," katanya dengan nada menggoda. Lestari sempat ragu, tapi akhirnya menerima. Malam itu mereka makan di restoran hotel dengan lampu temaram dan musik lembut. Raffi bercerita panjang tentang kesuksesannya, tapi sesekali ia menatap Lestari dengan cara yang membuat wanita itu merasa istimewa.
Kamu tetap seperti dulu, anggun dan sulit dilupakan, bisik Raffi dengan senyum menawan. Ucapan itu membuat hati Lestari bergetar. Ia tahu seharusnya menjaga jarak, tapi perasaan kosong dalam dirinya membuat benteng pertahanan perlahan retak. Raffi tanpa tahu celah yang bisa dimasuki, perhatian, pujian, dan rasa dimengerti. Ia tahu Lestari sedang haus akan pengakuan. Kamu tahu, pria seperti Arman beruntung sekali punya kamu. Tapi kadang pria sibuk suka lupa siapa yang selalu ada di sisinya, ujar Raffi lembut. Malam itu, saat Lestari pulang ke rumah, pikirannya kalut. Ia melihat Arman yang tertidur di sofa dengan laptop masih terbuka. Lelaki itu bahkan tidak sempat menyadari bahwa istrinya baru saja pulang larut. Lestari berdiri lama di depan pintu, memandangi wajah suaminya yang lelah. Dalam diam, ia bertanya-tanya, mengapa ia merasa begitu sendirian dalam pernikahan yang tampak sempurna? Dan malam itu juga, Raffi mengirim pesan. Aku senang bisa bertemu kamu lagi. Rasanya seperti menemukan sesuatu yang sempat hilang. Lestari menatap layar ponselnya lama sekali sebelum akhirnya membalas. Aku juga senang bertemu kamu, Raffi. Pesan sederhana yang tak disadari akan menjadi awal dari badai besar yang akan mengguncang kehidupannya. Waktu berjalan cepat. Hubungan antara Lestari dan Raffi makin intens, dimulai dari sekadar pesan, lalu pertemuan, hingga akhirnya menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan. Di setiap pertemuan, Raffi selalu tahu cara membuat Lestari merasa dihargai. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian, memberi pujian di saat Lestari merasa diabaikan, dan perlahan menumbuhkan rasa percaya yang berbahaya. Lestari tahu ia sedang berjalan di tepi jurang, tapi rasa hangat yang diberikan Raffi membuatnya lupa pada logika dan janji suci pernikahan yang dulu ia ucapkan bersama Arman. Suatu sore, di sebuah kafe sepi, Raffi berbicara dengan nada serius. Tari, aku ingin hubungan ini lebih dari sekadar pertemuan rahasia. Aku ingin melindungimu. Aku ingin kamu jadi milikku sepenuhnya. Lestari terdiam. Ia tahu ucapan itu gila, tapi di sisi lain, ia merindukan perasaan dimiliki. Raffi kemudian berkata pelan, kita bisa menikah secara siri. Tidak akan ada yang tahu. Aku hanya ingin kamu sah untukku. Kata-kata itu seperti racun manis yang menenangkan sekaligus mematikan. Beberapa hari kemudian, di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, mereka menikah diam-diam. Hanya ada saksi dan penghulu. Lestari mengenakan kebaya sederhana, sementara Raffi tampak penuh keyakinan. Setelah ijab kabul itu, Lestari menunduk, matanya berkaca-kaca. Sebagian dirinya menyesal, tapi bagian lain merasa lega, seolah mendapat cinta yang selama ini ia cari. Ia tidak sadar. Pada hari itu ia baru saja menghancurkan pondasi hidupnya sendiri. Sejak pernikahan siri itu, Lestari berubah. Ia mulai sering berbohong kepada Arman, dengan alasan rapat butik atau perjalanan kerja. Sementara itu, Raffi mulai memengaruhi banyak keputusan bisnis Lestari. Ia menyarankan agar beberapa aset butik dialihkan atas nama dirinya demi keamanan dan fleksibilitas kerja. Lestari yang sedang dimabuk rasa percaya, menuruti semua tanpa banyak pikir. Ia menandatangani beberapa dokumen tanpa membaca dengan teliti. Arman sempat curiga melihat perubahan istrinya, terutama ketika Lestari tampak lebih berhati-hati setiap kali menerima telepon. Tapi Arman tidak berkata apapun. Ia hanya memperhatikan dalam diam, menyimpan setiap detail di kepalanya. Suatu malam, Lestari kembali dari luar kota dengan wajah berseri-seri. Ia memeluk Arman sambil berkata, "Maaf aku sibuk belakangan ini, semua demi bisnis butik kita." Arman tersenyum samar. Ia tidak ingin berdebat, tapi di dalam hatinya, ada rasa sakit yang dalam. Ia tahu istrinya sedang menyembunyikan sesuatu. Namun bukannya marah, ia memilih untuk menunggu. Karena dalam diamnya, Arman mulai menyiapkan sesuatu, sebuah langkah panjang yang tidak akan Lestari duga. Malam itu, Arman duduk di ruang kerja dengan lampu meja menyala redup. Di hadapannya terbentang tumpukan laporan keuangan dan berkas transaksi dari butik milik Lestari. Ia menatap setiap angka dengan tatapan tajam dan tenang. Sebagai pebisnis, ia tahu setiap pola aliran uang yang janggal. Namun kali ini, bukan sekadar naluri profesional yang bekerja, ini naluri seorang suami yang dikhianati. Beberapa bulan terakhir, Arman mulai memperhatikan perubahan yang mencolok. Rekening butik menunjukkan transfer ke nama Raffi, seorang konsultan yang sama sekali tidak pernah ia setujui sebagai rekan kerja. Selain itu, pembelian aset butik baru di Bandung ternyata tidak tercatat atas nama perusahaan mereka,
melainkan atas nama pribadi Lestari. Semua detail itu tersusun seperti potongan puzzle yang membentuk satu kesimpulan pahit. Istrinya sedang bermain di belakangnya. Namun Arman bukan tipe pria yang akan meledak dalam amarah. Ia memilih berpura-pura tidak tahu. Setiap kali Lestari memberi alasan, ia hanya tersenyum dan berkata, "Yang penting bisnis kita aman, kan?" Jawaban lembut itu membuat Lestari semakin yakin bahwa Arman tidak curiga sedikit pun. Padahal di balik ketenangan itu, Arman sedang membangun strategi yang jauh lebih besar dari sekadar amarah. Suatu pagi, Arman memutuskan mengikuti Lestari diam-diam. Ia melihat dari kejauhan ketika mobil istrinya berhenti di depan gedung apartemen. Tak lama kemudian, Raffi muncul dengan jas rapi, dan keduanya masuk bersama. Arman berdiri lama di sana, menatap dari kejauhan tanpa ekspresi. Di dadanya bergemuruh rasa kecewa, tapi wajahnya tetap datar. Ia tidak ingin bertindak gegabah. Ia tahu, untuk mengembalikan harga dirinya, ia harus menang dengan cara yang paling elegan. Malamnya, Lestari pulang seperti biasa, dengan senyum kecil di bibirnya. Ia tampak tenang, seolah tidak ada yang perlu disembunyikan. Arman menatapnya sambil berkata pelan, "Kamu kelihatan bahagia akhir-akhir ini. Butik lancar, ya?" Lestari tersenyum. "Iya, semua berkat kerja keras dan bantuan orang-orang yang tepat." Arman hanya menjawab lirih, "Bagus. Semoga semua pilihanmu benar." Kalimat itu sederhana, tapi ada makna tajam yang terselip di dalamnya, dan Lestari tidak menyadarinya. Beberapa minggu berikutnya, Arman mulai menghubungi pengacara kepercayaannya, Pak Hasan, serta notaris yang selama ini menangani aset perusahaan. Ia meminta salinan kontrak, dokumen kepemilikan, dan laporan tahunan lengkap. Tak seorang pun tahu apa yang sedang ia rencanakan. Di hadapan semua orang, Arman tetap menjadi suami yang tenang dan pekerja keras. Tapi di balik senyumnya, sebuah badai besar sedang ia siapkan. Arman tahu, waktu akan tiba di mana semua rahasia terbuka. Dan ketika hari itu datang, ia tidak akan menjerit atau membalas dengan amarah. Ia hanya akan berdiri dengan kepala tegak, menunjukkan pada dunia bahwa kebodohan yang disangka Lestari hanyalah kesabaran yang menunggu saat yang tepat untuk membalas. Sejak malam ia mengetahui segalanya. Arman tidak lagi terjebak dalam amarah. Ia berubah menjadi sosok yang lebih dingin, penuh perhitungan. Setiap langkahnya kini diatur dengan rapi. Ia sadar bahwa balas dendam tidak harus dengan teriakan, tapi dengan bukti dan hukum yang berbicara. Dalam diam, ia mulai menata langkah demi langkah. Arman sering duduk berjam-jam di ruang kerjanya, menelusuri kontrak lama yang dulu dibuat bersama Lestari. Ia menemukan banyak celah hukum yang selama ini diabaikan oleh sang istri. Semua aset, termasuk butik, awalnya memang berdiri di bawah payung perusahaan miliknya. Namun Lestari yang terlalu percaya diri, sempat memindahkan beberapa surat kepemilikan tanpa memperhatikan pasal penting di balik kontrak awal. Dan disitulah Arman menemukan kuncinya. Bersama Pak Hasan, pengacara yang sudah bekerja dengannya sejak awal, Arman mulai menyusun kembali kepemilikan sah dari semua properti, rekening bisnis, dan lisensi butik. Ia memanfaatkan fakta bahwa semua dokumen awal masih atas namanya. "Kita tidak perlu menyerang. Cukup kembalikan apa yang sudah seharusnya jadi milikmu," ujar Pak Hasan dengan tenang. Arman mengangguk pelan. Ia tidak ingin menghancurkan Lestari, hanya ingin membuatnya sadar bahwa setiap tindakan punya konsekuensi. Beberapa minggu berikutnya, Arman secara resmi menandatangani surat pemindahan hak, membuat semua aset besar, termasuk villa, gedung butik, dan saham, kembali berada di bawah kendalinya. Semuanya dilakukan sah secara hukum, tanpa sedikit pun pelanggaran. Ia juga meminta notaris memeriksa semua perjanjian bisnis baru yang ditandatangani Lestari. Dan disitulah terungkap, sebagian besar aset yang telah Lestari serahkan ke Raffi tidak memiliki dasar legal yang kuat. Arman hanya tersenyum kecil. Ia tahu waktunya hampir tiba. Ia tetap bersikap biasa di rumah, tidak menunjukkan perubahan. Bahkan saat Lestari meminta tanda tangan untuk urusan butik, Arman menandatangani dengan tenang, padahal ia tahu dokumen itu tidak lagi berarti apa-apa. Di satu malam sunyi, Arman memandangi foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Tatapannya dalam, tapi tanpa air mata. Ia berbisik lirih, "Kamu pikir aku bodoh, Tari, tapi aku hanya menunggu waktu. Aku ingin kamu melihat sendiri bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang kamu sia-siakan." Hari itu semakin dekat. Semua dokumen telah siap. Semua bukti telah tersimpan rapi. Arman tidak butuh skandal, tidak perlu pertengkaran.
Ia hanya menunggu Lestari membuat langkah terakhirnya sendiri, langkah yang akan menjeratnya dalam permainan yang ia ciptakan dengan sangat tenang. Hari itu datang lebih cepat dari yang Arman kira. Lestari telah resmi bercerai darinya 2 bulan lalu, dengan proses yang ia kira mudah dan lancar. Ia merasa menang, karena Arman tak banyak bicara, tak menahan, bahkan memberi kesan seperti sudah menyerah. Akhirnya aku bebas, batin Lestari saat menatap gaun pengantinnya di cermin. Hari itu ia akan menikah secara resmi dengan Raffi, pria yang membuatnya merasa hidup kembali. Pernikahan mewah itu digelar di ballroom Hotel Bintang 5 di Jakarta. Lampu kristal berkilau, musik lembut mengalun, dan tamu undangan datang dengan busana terbaik. Lestari tampil memukau dalam gaun putih modern, dengan senyum penuh percaya diri. Di sampingnya, Raffi berdiri gagah, memegang tangannya seolah dunia kini milik mereka berdua. Tamu undangan bertepuk tangan saat pasangan itu melangkah menuju pelaminan. Tapi di tengah sorak gembira, sosok yang tak diundang muncul perlahan dari arah pintu. Arman, mantan suami Lestari, berdiri tenang mengenakan jas hitam elegan, langkahnya mantap, wajahnya tanpa emosi. Suara di ruangan langsung menurun. Semua mata beralih padanya. Lestari menahan napas. Wajahnya memucat. Raffi sempat berusaha menahan senyum sinis. Tamu tak diundang rupanya ingin menunjukkan diri. Tapi Arman tidak terpancing. Ia berjalan mendekat, menatap keduanya dengan tatapan datar. "Selamat ya, Lestari. Akhirnya kamu dapatkan apa yang kamu mau." Suaranya tenang, tapi mengandung sesuatu yang membuat udara terasa berat. Arman kemudian menoleh ke arah tamu-tamu penting, termasuk para investor butik dan beberapa rekan bisnis yang hadir. Ia berkata dengan nada yang tetap sopan, "Tapi sebelum acara ini berlanjut, izinkan saya menyampaikan sesuatu. Semua properti, butik, dan dana yang digunakan untuk pernikahan ini, secara hukum masih terdaftar atas nama saya." Ruangan mendadak sunyi. Semua tamu saling pandang, sementara Raffi menegang, menatap Arman dengan mata melebar. Arman mengeluarkan beberapa dokumen dari map hitam di tangannya dan menyerahkannya kepada notaris yang hadir di antara tamu undangan. "Silakan dicek, semua legal dan sudah disahkan 2 minggu lalu." Lestari hampir tak bisa berdiri. Bibirnya bergetar. Kamu sengaja?" Arman menatapnya datar. "Aku hanya mengambil kembali apa yang milikku. Tidak lebih." Saat itu juga, suasana pesta berubah menjadi kekacauan. Raffi berusaha menyelamatkan muka, tapi telepon dari Ban mulai berdatangan. Beberapa rekening bisnis mereka dibekukan. Arman hanya menatap sekali lagi ke arah Lestari dan berucap pelan. "Aku tidak perlu menghancurkanmu, Tari. Kamu sudah melakukannya sendiri." Ia lalu berbalik, melangkah pergi di tengah sorot lampu dan tatapan heran para tamu. Di belakangnya, suara bisik-bisik mulai memenuhi ruangan, sementara wajah Lestari memucat sepenuhnya. Hari yang ia kira puncak kebahagiaan, berubah menjadi awal dari kehancurannya. Beberapa hari setelah pesta pernikahan yang berakhir dengan rasa malu, hidup Lestari berubah drastis. Semua aset butik yang dulu ia banggakan kini disegel. Rekening perusahaan dibekukan, dan properti yang atas namanya ternyata sudah tidak sah secara hukum. Raffi yang semula berjanji akan melindungi, justru menghilang tanpa jejak. Ia membawa sisa uang tunai dan meninggalkan Lestari sendirian menanggung akibat dari semua yang telah mereka lakukan. Rumah yang dulu dipenuhi kemewahan kini kosong. Lestari duduk di sofa lusuh di apartemen sewaan kecil, menatap layar ponselnya yang tak lagi berdering. Pesan dari klien, rekan bisnis, bahkan sahabat-sahabat sosialitanya, menghilang satu persatu. Semua menjauh setelah berita tentang dirinya tersebar di media, tentang wanita yang menikah lagi dan kehilangan seluruh hartanya karena permainan licik sendiri. Di sisi lain, Arman tetap melanjutkan hidupnya dengan tenang. Ia kembali fokus membangun perusahaannya, kini sepenuhnya di bawah kendalinya tanpa campur tangan siapapun. Dalam setiap langkahnya, ia tidak menatap ke belakang. Ia tidak pernah mencari tahu bagaimana nasib Lestari, tidak pula merasa puas. Karena baginya, balas dendam terbaik bukan menghancurkan, melainkan menunjukkan bahwa ia bisa tetap berdiri tegak setelah dihancurkan. Suatu sore, Arman berjalan keluar dari kantor pusat barunya. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma hujan yang baru turun. Di kejauhan, ia melihat seorang wanita yang tampak mengenakan pakaian sederhana, menunduk, dan memegang payung tua. Butuh waktu beberapa detik bagi Arman untuk menyadari bahwa itu Lestari. Ia terlihat jauh berbeda, rambutnya kusut, wajahnya pucat,
dan matanya sayu. Lestari menatapnya dari kejauhan, berharap sekadar mendapat sapaan. Namun Arman hanya berhenti sebentar, lalu menunduk sopan tanpa sepatah kata, sebelum melanjutkan langkahnya. Tidak ada amarah, tidak ada dendam, hanya ketenangan yang lahir dari hati yang sudah selesai. Lestari terdiam, air matanya jatuh tanpa suara. Ia sadar, lelaki yang dulu ia remehkan ternyata jauh lebih kuat dan bijak daripada yang ia sangka. Malam itu, Lestari menatap langit-langit kamarnya yang gelap. Dalam hati ia berbisik lirih, "Aku kehilangan segalanya bukan karena nasib, tapi karena keserakahanku sendiri." Ia memejamkan mata, menanggung beban penyesalan yang akan ia bawa seumur hidup. Sementara Arman menatap jendela kantornya. Kota Jakarta berkilau di bawah sana. Ia tersenyum tipis, lalu berkata pelan kepada dirinya sendiri, "Balasan tak harus keras, cukup dengan kebenaran yang berjalan di pihakku." Dari kisah ini kita belajar. Dalam hidup, kesetiaan bukan hanya soal cinta, tapi juga kejujuran dalam menghargai kepercayaan. Ketika seseorang memilih jalan licik demi kepuasan sesaat, maka kejatuhannya hanya menunggu waktu. Dan balasan paling elegan selalu datang dari ketenangan orang yang disakiti, bukan dengan amarah, tapi dengan kebijaksanaan dan kebenaran yang berbicara sendiri. Aroma kopi hitam pekat memenuhi ruang kerja rumah megah itu. Arga, pria berusia 35 tahun, baru saja menutup berkas proyek properti terbarunya. Ia duduk di kursi rotan dekat jendela besar yang menghadap taman, menikmati hembusan angin sore yang sejuk setelah hujan reda. Hidupnya tampak sempurna. Usahanya terus berkembang, tabungan melimpah, dan ia memiliki seorang istri yang selalu terlihat mendukung langkahnya. Maya, perempuan cantik yang menjadi pendamping hidupnya selama 8 tahun, muncul dengan senyum hangat. Rambutnya tergerai rapi. Gaun santainya sederhana tetapi tetap anggun. Ia membawa nampan berisi teh hangat dan kue buatan sendiri. Dengan suara lembut, ia berkata, "Mas, jangan terlalu keras bekerja. Kita sudah punya banyak yang bisa disyukuri." Ucapan itu membuat hati Arga luluh. Sejak awal pernikahan, Arga mempercayakan sebagian besar urusan keuangan rumah tangga kepada Maya. Ia merasa Maya pandai mengatur belanja, investasi, hingga tabungan bersama. Arga berfokus mengembangkan proyek-proyek properti yang ia rintis, sementara Maya mengatur aliran uang. Rasa percaya itu begitu besar hingga Arga tidak pernah menaruh curiga sedikit pun. Malam itu, mereka duduk di ruang keluarga. Televisi menyala menayangkan berita ekonomi. Maya tampak sibuk menatap layar ponselnya, sesekali mengetik cepat. Arga tidak merasa aneh, ia hanya tersenyum sambil berkata, "Kalau ada peluang bagus, ambil saja, sayang. Aku percaya kamu tahu yang terbaik." Maya mengangguk dengan mata berbinar, lalu menutup ponsel dan menyandarkan kepala di bahu suaminya. Hari-hari berikutnya berlalu seperti biasa. Pagi, Arga berangkat ke kantor pusat perusahaannya. Maya kadang ikut menghadiri acara sosial bersama rekan-rekan bisnis mereka. Hidup terasa damai. Setiap akhir pekan, mereka sering makan malam di restoran favorit atau sekadar berkebun di taman belakang. Tidak ada tanda sedikit pun bahwa kebahagiaan itu rapuh. Namun, di balik senyuman Maya, ada sesuatu yang disembunyikan. Ketika Arga tertidur lelap setelah hari panjang, Maya kerap duduk di ruang kerja kecilnya dengan laptop terbuka. Cahaya layar menyorot wajahnya yang serius. Jemari rampingnya sibuk menghitung angka-angka. Sesekali ia membuka foto sebuah gedung mewah yang sedang direnovasi di pusat kota. Gedung itu bukan milik mereka, tapi Maya tampak menaruh perhatian besar pada tempat tersebut. Suatu sore, Arga pulang lebih cepat dari biasanya. Ia masuk ke rumah dengan langkah ringan, berniat memberi kejutan. Dari balik pintu, terdengar suara Maya sedang berbicara melalui telepon. Nada suaranya lembut, namun ada sedikit antusiasme yang jarang terdengar. "Iya, semua hampir selesai. Tinggal tunggu dekorasi akhir. Kamu akan bangga sekali melihatnya." Arga sempat ingin menyapa, tapi ia menahan diri. Ia berpikir Maya sedang bicara dengan rekan dekorator rumah mereka. Ia tidak menyadari bahwa kalimat itu bukan ditujukan padanya. Malam semakin larut. Arga memandang wajah istrinya yang tertidur di sampingnya. Ia merasa beruntung memiliki Maya, wanita yang selalu tampak setia dan penuh perhatian. Ia tidak tahu, kepercayaan yang selama ini ia jaga erat, sedang dipertaruhkan oleh sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Dari luar, keluarga mereka tampak sempurna. Namun di balik keheningan malam, benih sebuah pengkhianatan mulai tumbuh,
perlahan tapi pasti, menunggu saat untuk menghancurkan semua yang telah dibangun Arga dengan darah dan keringatnya. Pagi itu, sinar matahari menyusup lewat celah tirai kamar mereka. Arga bangun lebih awal dari biasanya. Ia berencana mentransfer bonus untuk tim proyeknya yang baru saja menyelesaikan target besar. Sambil menyeruput kopi, ia membuka laptop dan masuk ke akun perbankan. Biasanya, ia hanya mengakses rekening perusahaan. Namun entah mengapa, pagi itu tangannya menggeser kursor ke rekening bersama yang dikelola oleh Maya. Matanya membelalak. Ada transaksi keluar dengan nominal sangat besar. Puluhan juta rupiah untuk pembayaran interior, ratusan juta ke sebuah kontraktor, dan yang paling mengejutkan, lebih dari 3 miliar rupiah keluar dengan keterangan sewa gedung di pusat kota. Arga menegakkan punggung. Jantungnya berdegup kencang. Maya tidak pernah menyebut soal proyek sebesar itu. Biasanya, untuk urusan besar, mereka selalu berdiskusi meski singkat. Arga mencoba menenangkan diri. Mungkin Maya sedang menyiapkan kejutan. Ia menarik napas panjang, menutup laptop, lalu berjalan keluar menuju taman belakang. Maya sedang menyiram bunga anggrek kesayangannya. Senyumnya cerah ketika melihat Arga. "Mas, tumben pagi-pagi sudah keliling taman," ujarnya ringan. Arga tersenyum kaku, lalu duduk di kursi taman. "Aku lihat ada transfer besar di rekening kita." "Itu investasi apa, Maya?" Tanyanya berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Maya berhenti sejenak, lalu tersenyum manis. "Ah, ketahuan juga ya. Sebenarnya aku mau kasih kejutan. Ada peluang emas buka restoran mewah di pusat kota. Aku yakin nilainya akan melonjak. Jadi aku bergerak cepat sebelum diambil orang." Ucapannya terdengar begitu meyakinkan. Ia bahkan menambahkan, "Ini semua demi masa depan kita, Mas." Arga diam. Penjelasan itu logis, namun ada nada aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Tatapan Maya begitu yakin, seolah tidak ada yang perlu dicurigai. Akhirnya, Arga mengangguk. "Kalau kamu yakin bagus, aku ikut saja." Maya tersenyum lega, lalu menggenggam tangan suaminya. "Percayalah, Mas, semua ini akan membuat kita makin sejahtera." Hari-hari berikutnya, perubahan mulai terasa. Maya lebih sering keluar rumah. Alasannya mengecek renovasi restoran atau bertemu desainer interior. Jika biasanya ia suka meninggalkan ponselnya di meja makan atau sofa, kini ponsel itu selalu ada di genggamannya. Setiap kali berbunyi, Maya buru-buru melangkah ke balkon atau kamar lain untuk menjawab. Arga mencoba mengabaikan. Ia yakin istrinya hanya sibuk dengan bisnis baru. Namun kegelisahan kecil mulai menempel di hatinya. Suatu malam, mereka duduk menonton film bersama. Ponsel Maya bergetar di meja. Layarnya menyala sesaat. Arga sempat melihat nama yang muncul. "No." Ia mencoba tenang. "Siapa itu, Reno?" tanyanya sambil melirik. Maya cepat menjawab. "Oh, manajer di kantor. Dia sering tanya soal laporan, padahal sudah malam." Ia menertawakan hal itu seolah tidak penting. Tapi Arga merasa ada yang janggal. Jika memang sekadar urusan kerja, mengapa harus begitu rahasia? Malam itu, Arga tidak langsung tidur. Ia menatap langit-langit kamar. Pikirannya melayang. Hatinya ingin percaya penuh pada Maya, seperti selama ini. Namun, untuk pertama kalinya, muncul celah kecil yang merusak keyakinan itu. Celah yang bisa menjadi jurang dalam bila dibiarkan. Hujan rintik membasahi jalanan ketika Arga memutuskan pulang lebih cepat dari kantor. Rapat sore batal, dan ia ingin mengajak Maya makan malam berdua. Mobilnya melaju tenang melewati kemacetan kota. Dalam hati, ia membayangkan wajah istrinya yang tersenyum menerima kejutan itu. Namun setibanya di rumah, suasana berbeda. Lampu ruang tamu redup, pintu terkunci rapat, dan rumah terasa sepi. Arga mengeluarkan ponsel, menekan nomor Maya. Suara di seberang terdengar agak terengah. "Mas, maaf, aku masih di lokasi proyek. Ada masalah dengan listrik. Mungkin agak larut pulangnya. Jangan tunggu aku, ya." Arga terdiam. Di telinganya, suara Maya bergema samar, seolah berada di ruangan luas. Ada gema aneh yang membuat dadanya terasa sesak. Namun ia hanya menjawab singkat. "Iya, hati-hati." Telepon terputus. Arga berdiri di ruang tamu gelap. Hanya ditemani bunyi tetesan hujan dari atap. Ada perasaan yang tidak bisa ia abaikan. Maya terdengar gugup, berbeda dari biasanya. Malam itu, ia berusaha tidur,
namun matanya terus terbuka. Bayangan nama Reno di layar ponsel istrinya terngiang-ngiang. Beberapa hari berikutnya, Maya semakin sibuk. Hampir tiap malam ia pulang larut. Alasannya selalu sama, restoran butuh perhatiannya. Sesekali ia pulang membawa aroma parfum baru, bukan aroma yang biasanya ia gunakan. Arga memperhatikan semua perubahan itu dengan hati kian berat. Ia tidak berani bertanya terlalu jauh, takut dianggap tidak percaya. Hingga suatu malam, ketika Arga hendak mengambil air di dapur, langkahnya terhenti di depan ruang kerja Maya yang pintunya sedikit terbuka. Dari dalam, terdengar suara Maya berbisik melalui telepon. Arga tidak berniat menguping, tapi kalimat itu membuatnya kaku di tempat. Iya, sayang sebentar lagi selesai. Setelah aku resmi jadi direktur, semuanya akan lebih mudah. Restoran itu kan hadiah untukmu. Arga merasakan darahnya berhenti mengalir. Kata-kata itu menamparnya lebih keras dari apapun. Hadiah untukmu. Untuk siapa? Ia tahu jawabannya. Maya tidak sedang membangun investasi untuk masa depan mereka. Ia sedang membangun masa depan bersama pria lain. Dengan napas tercekat, Arga mundur perlahan menuju kamar tidur. Ia merebahkan diri, pura-pura tertidur ketika Maya masuk beberapa menit kemudian. Aroma parfum yang sama menusuk hidungnya. Maya berbaring tenang, seolah tidak ada rahasia besar yang baru saja terucap. Malam itu, Arga tidak memejamkan mata sedikit pun. Dalam kegelapan, air matanya menahan diri untuk tidak jatuh. Kepercayaan yang ia jaga selama 8 tahun runtuh dalam sekejap. Namun di balik sakit itu, perlahan tumbuh sesuatu yang lain. Bukan lagi kesedihan, melainkan amarah dingin yang mulai merajut rencana. Fajar mulai merekah di langit timur, tetapi Arga tidak tidur semalaman. Ia duduk di ruang kerjanya, menatap layar laptop yang menampilkan riwayat transaksi rekening bersama. Jari-jarinya gemetar. Namun matanya tajam menelusuri satu persatu angka yang selama ini ia abaikan. Bukan hanya miliaran rupiah untuk sewa gedung, tetapi juga pembayaran konsisten ke desainer interior, toko lampu mewah, hingga galeri furnitur kelas atas. Semuanya mengarah pada satu titik, restoran yang katanya untuk masa depan mereka. Namun kini Arga tahu, itu bukan untuk dirinya. Itu untuk Reno. Ia mengambil buku catatan kulit coklat, mencatat setiap transaksi, tanggal, dan nama penerima. Setiap angka adalah peluru yang ia kumpulkan. Ia tidak lagi melihat nominal itu sebagai sekadar uang, melainkan sebagai bukti pengkhianatan. Semakin lama ia menulis, semakin dingin hatinya terasa. Arga sadar ia butuh bantuan. Ia tidak bisa hanya mengandalkan insting. Maka ia menghubungi seorang teman lama, Rian, seorang investigator swasta yang terkenal lihai melacak jejak digital. Mereka bertemu diam-diam di sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Arga datang dengan wajah tegang, membawa amplop berisi nomor telepon Maya dan sejumlah uang muka. Aku butuh semua yang bisa kau temukan, kata Arga lirih namun tegas. Riwayat panggilan, pesan, lokasi, semuanya. Aku ingin gambaran lengkap. Rian menatap serius. Arga, ini istrimu sendiri. Apa kau yakin siap menerima apapun hasilnya? Arga menunduk sejenak, lalu mengangkat kepala dengan sorot mata tajam. Aku tidak membayar untuk dihibur. Aku membayar untuk melihat kebenaran, sepahit apapun itu. 4 hari kemudian, sebuah email masuk ke alamat pribadinya. Malam sunyi ketika Arga membuka lampiran laporan setebal puluhan halaman. Jantungnya berdetak kencang. Tangannya gemetar saat menggulir halaman demi halaman. Semua terpampang nyata. Percakapan penuh rayuan antara Maya dan Reno. Rencana masa depan yang mereka susun bersama. Bahkan ada kalimat yang menusuk hati Arga paling dalam. Tenang saja, Reno. Biarkan dia kerja keras. Kita yang menikmati hasilnya. Arga mengepalkan tinjunya sampai buku-buku jarinya memutih. Namun yang lebih menghancurkan adalah bukti lokasi. Titik GPS Maya berulang kali tercatat di alamat restoran mewah yang ia biayai. Bahkan ada foto-foto yang dipulihkan dari cadangan cloud. Maya tertawa bersama Reno sambil memilih bahan marmer. Reno merangkul pinggang Maya di depan papan nama restoran yang belum resmi dibuka. Arga menutup laptop perlahan. Napasnya berat. Tidak ada lagi keraguan. Semua yang ia bangun bersama Maya hanyalah ilusi. Kini ia punya segalanya. Bukti transaksi, bukti komunikasi, bukti foto. Dan dengan itu, lahirlah tekad baru dalam dirinya. Ia tidak akan meledak dengan amarah.
Ia tidak akan menjerit di ruang tamu seperti lelaki putus asa. Ia akan membalas dengan cara yang lebih elegan, lebih menghancurkan, di hadapan semua orang yang dulu memuji Maya. Hari-hari terasa panjang, namun Arga memainkannya dengan wajah datar. Di rumah, ia tetap tersenyum pada Maya, pura-pura mendengarkan cerita tentang rapat atau renovasi restoran. Di kantor, ia berperan sebagai pemimpin tenang yang seakan tidak tahu apa-apa. Padahal di balik ketenangannya, ia sedang menyusun panggung besar. Waktu itu datang lebih cepat dari yang ia kira. Dewan direksi memutuskan menggelar acara peresmian cabang baru perusahaan sekaligus melantik Maya sebagai direktur utama. Aula megah disiapkan. Undangan untuk klien, investor, bahkan beberapa jurnalis disebarkan. Semua orang sibuk menyiapkan pesta kemenangan Maya. Bagi Maya, hari itu adalah puncak segalanya. Ia sudah memilih gaun merah marun yang berkilau, mencoba berkali-kali di depan cermin. Aku harus terlihat powerful tapi tetap elegan, katanya sambil meminta pendapat suaminya. Arga mendekat, menyentuh lembut kain sutra gaun itu. Senyumnya tipis, tatapannya dalam. Gaun ini sempurna. Kamu akan terlihat tak terlupakan. Maya tersenyum bangga, tak sadar bahwa kalimat itu punya makna lain di benak suaminya. Malam-malam menjelang hari peresmian, Arga duduk di ruang kerjanya dengan cahaya lampu meja yang temaram. Di hadapannya, 2 dokumen sudah siap. Surat gugatan cerai dengan bukti lengkap yang telah disiapkan pengacaranya, dan surat pemutusan hubungan kerja untuk Maya sebagai direktur perusahaan. 2 amplop coklat identik tergeletak di atas meja, bagaikan senjata yang menunggu saat ditembakkan. Arga menatap amplop itu lama sekali. Tangannya tidak gemetar. Justru semakin mantap. Karena ia tahu inilah jalan untuk mengambil kembali martabatnya. Ia tidak ingin sekadar mengakhiri pernikahan. Ia ingin semua orang tahu siapa Maya sebenarnya. Hari H pun tiba. Aula besar dipenuhi hiasan bunga dan balon emas. Musik jazz lembut mengiringi suasana. Maya menjadi pusat perhatian. Semua mata memandangnya dengan kagum. Ia berjalan anggun, senyumnya merekah, seolah sudah meraih segalanya. Di sudut ruangan, Reno berdiri dengan setelan jas rapi, mencoba menyembunyikan kegugupannya di balik segelas minuman. Arga menyaksikan semuanya dari jauh. Topeng suami setia masih ia kenakan. Sesekali ia menyalami tamu, menjawab ucapan selamat untuk istrinya. Namun di dalam hati, hanya ada satu kalimat berputar. Waktunya hampir tiba. Ketika MC naik ke panggung dan menyebut nama Arga untuk memberikan sambutan sekaligus penyerahan jabatan, seluruh aula bertepuk tangan meriah. Maya menatap suaminya dengan senyum manis penuh rasa bangga. Ia sama sekali tidak menyadari badai besar yang akan menimpa dirinya. Arga melangkah mantap menuju podium. Dalam sakunya, 2 amplop itu terasa berat, seolah membawa seluruh harga dirinya. Sorot lampu menyorot wajahnya, membuat semua orang fokus padanya. Inilah panggung balas dendam yang ia persiapkan dengan hati-hati. Dan sebentar lagi, semuanya akan pecah. Sorot lampu panggung membuat wajah Arga terlihat tegas dan dingin. Aula besar itu hening, hanya suara langkahnya yang menggema ketika ia berdiri di balik podium. Senyumnya tipis, suaranya berat namun tenang. Hari ini kita merayakan sebuah pencapaian. Kita merayakan kerja keras, loyalitas, dan kepercayaan. Kata-katanya disambut tepuk tangan singkat. Maya, yang duduk di barisan depan dengan gaun merah marun berkilau, mengangguk penuh kebanggaan. Baginya, itu adalah pidato pembuka menuju momen kejayaannya. Arga melanjutkan, kali ini dengan nada lebih tajam. Dalam bisnis, fondasi terkuat adalah kepercayaan. Sama seperti dalam rumah tangga. Namun, apa yang terjadi bila fondasi itu disalahgunakan? Ruangan mulai riuh. Beberapa tamu saling berbisik, mencoba memahami arah ucapannya. Maya menegakkan punggung, senyumnya perlahan menipis. Dengan gerakan tenang, Arga mengeluarkan 2 amplop coklat dari dalam jasnya dan meletakkannya di atas podium. Hari ini, sebagai suami, aku punya hadiah untuk istriku. Dan sebagai CEO, aku punya keputusan untuk direkturnya. Semua mata kini tertuju padanya. Maya berdiri, berusaha menutupi kegugupannya dengan langkah anggun menuju panggung. Ia tersenyum kaku, berpikir ini mungkin semacam kejutan romantis. Arga menyerahkan amplop pertama. Maya, ini surat cintaku yang terakhir. Suaranya terdengar jelas lewat mikrofon. Ini adalah surat gugatan cerai, yang pagi tadi sudah resmi terdaftar di pengadilan.
Dasarnya adalah perselingkuhanmu dengan Reno. Seketika ruangan terperangah. Bisikan kaget memenuhi aula. Kamera jurnalis berputar ke arah Maya yang pucat seketika. Gaun merahnya yang semula tampak gagah kini terasa seperti noda menyala di tengah sorotan lampu. Sebelum Maya sempat bicara, Arga mengambil amplop kedua dan menyerahkannya. Dan ini adalah keputusan sebagai CEO. Surat pemutusan hubungan kerja untukmu, karena menyalahgunakan dana perusahaan dan menyelewengkan miliaran rupiah demi membiayai restoran bersama selingkuhanmu. Tangan Maya gemetar. Amplop itu jatuh. Isinya sebagian terlihat. Mata para tamu membelalak. Sebagian menutup mulut menahan keterkejutan. Reno, yang berdiri di sudut aula, mendadak pucat pasi. Tatapan semua orang mengarah padanya, membuatnya kaku seperti patung. Arga menoleh ke arah kerumunan. Suaranya tegas. Uang yang ia sebut sebagai investasi, sebenarnya adalah rumah dan bisnis yang ia bangun untuk Reno. Mulai hari ini, lewat jalur hukum, semua itu kembali ke perusahaan. Tidak ada satupun hasil pengkhianatan yang akan mereka nikmati. Ledakan kamera memenuhi aula. Bisikan berubah menjadi keributan. Maya berdiri terpaku. Wajahnya campuran antara syok dan putus asa. Reno mencoba melangkah pergi, tetapi beberapa orang menghadangnya dengan tatapan menghakimi. Arga menutup pidatonya dengan kalimat dingin. Selamat menikmati promosi terakhirmu, Maya. Ia meletakkan mikrofon dengan tenang, lalu melangkah turun panggung. Di belakangnya, Maya jatuh berlutut, memegangi amplop yang kini menjadi penjara hidupnya. Semua topeng telah terlepas. Seluruh dunia menyaksikan kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Aula megah yang tadinya penuh tepuk tangan kini berubah menjadi lautan kegaduhan. Para jurnalis berdesakan di depan panggung. Kamera dan mikrofon diarahkan pada wajah Maya yang pucat pasi. Bu Maya, apa benar tuduhan ini? Sejak kapan Anda menjalin hubungan dengan Reno? Pertanyaan demi pertanyaan menghujani, namun lidah Maya keluh. Ia hanya bisa menggeleng dengan air mata yang mulai menetes. Suaranya pecah tidak jelas. Reno mencoba menyelinap keluar ruangan. Namun langkahnya terhenti ketika beberapa rekan kerja menghadang dengan tatapan jijik. Kau perusak rumah tangga atasanmu sendiri, sindir salah seorang manajer senior. Reno menunduk. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipis. Semua rencana besar yang ia bangun bersama Maya runtuh seketika, digantikan rasa malu yang menusuk hingga ke tulang. Sementara itu, Arga berjalan meninggalkan panggung dengan langkah tenang. Setiap langkahnya bagaikan palu godam yang menghantam harga diri Maya. Ia tidak menoleh ke belakang. Di sakunya, ia merasakan kelegaan dingin setelah semua rahasia busuk itu terkuak di depan umum. Bukan dengan teriakan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan cara yang tak terbantahkan. Kabar skandal itu menyebar cepat. Dalam hitungan jam, portal berita online dan media sosial dipenuhi cuplikan video pidato Arga yang membongkar perselingkuhan Maya. Wajah Maya yang hancur dan ekspresi Reno yang panik menjadi santapan publik. Reputasi Maya sebagai sosok wanita karir cerdas runtuh dalam semalam. Beberapa minggu kemudian, proses hukum berjalan kilat. Arga menang telak di pengadilan. Perceraian dikabulkan, rumah dan restoran mewah yang dibiayai dengan uangnya disita dan dikembalikan sebagai aset perusahaan. Maya kehilangan jabatan, harta, dan nama baik. Reno, yang namanya tercatat dalam dokumen transaksi, masuk daftar hitam industri. Tidak ada perusahaan yang mau menerima dirinya. Maya mencoba bertahan di balik kesunyian. Ia kembali ke rumah orang tuanya di kota kecil, hidup dengan bayang-bayang aib yang tak pernah bisa ia hapus. Reno pun menghilang dari peredaran. Kabarnya bekerja serabutan, jauh dari dunia bisnis yang dulu ia idamkan. Di sisi lain, Arga memulai hidup baru. Ia menjual properti yang penuh kenangan pahit, lalu pindah ke apartemen sederhana namun damai. Setiap pagi ia berdiri di balkon, memandang matahari terbit dengan secangkir kopi di tangan. Tidak ada lagi rasa sesak, hanya keheningan yang menenangkan. Luka itu memang meninggalkan bekas. Namun dari bekas luka itulah ia belajar menghargai dirinya sendiri. Dari kisah ini kita belajar, kepercayaan adalah fondasi utama dalam rumah tangga. Sekali dikhianati, semua yang indah bisa runtuh dalam sekejap. Jangan pernah mempermainkan kejujuran, karena kebohongan yang dipelihara akan menjadi senjata yang menghancurkan diri sendiri. Pada akhirnya, apa yang ditanam, itulah yang akan dituai. Maya dan Reno menuai kehancuran, sementara Arga menuai kebebasan dan ketenangan.